Yang Datuk alami barusan, itu adalah sebuah petunjuk, Datuk. Meskipun salah satu di antara kami tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan Kumbala, tapi kami yakin Datuk Tunggal pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu padepokan Rajo. Kenapa, Lim? Padepokannya hancur. Astaga, ternyata seperti dugaan saya. Cepat periksa. Ayo, mari. Hei, kau! Lepaskan! Apa yang sudah kau lakukan? Lepaskan! Dan kalian semua di sini, kenapa kalian biarkan dia menyerang Ratna? Ya sudahlah. Tolong dengar penjelasan dulu dari mereka. Atau bukan Ki Maung yang telah melukai Uniratna. Kalau Ki Maung tadi tidak datang untuk menolong Uniratna, kemungkinan Uniratna menghilang entah kemana. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Begini Pitaloka. Tiba-tiba saja tadi ada angin puting beliung yang langsung menghancurkan tempat ini. Kami tidak tahu angin itu berasal dari mana, karena kejadiannya sangat singkat dan benar-benar sangat mendadak. Ada angin puting beliung? Atau mungkin ini semua hanya fenomena alam biasa saja? Tidak. Ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya Rajo dan juga Humbalang. Akui saja Hang Cinda, ini semua perbuatan kau. Kalau aku yang berbuat, tidak mungkin aku menghalangi kau menemui Ratna. Bodoh kali kau. Ya. Jadi kalian berdua yang melakukan ini semua? Ya, jangan sembarang menuduh. Aku tidak tahu menau. Lantas untuk apa kalian ada di sini? Di mana Rajo? Dan di mana Humbalang? Kumara, saya berani bersumpah. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Apakah kalian yakin? Kalian berdua memang tidak tahu tentang Dang Rajo dan juga Atuk Alang. Tolong jujur. Sungguh tidak tahu menahu. Apa perlu kamu aku paksa? Ya. Apa kau tidak akan menolong kasih kau itu? Dia bisa terluka. Kalau saya jadi kau, saya sudah mengkhawatirkan ratu kau itu. Hentikan! Melapi dan melaut, Ki Maung. Mengapa pula kau datang mengganggu? Bukankah kau dan aku sudah mempunyai perjanjian? Ki Maung, kau sudah punya perjanjian dengan Hang Cinda.
Sudah kuduga. Laki-laki itu punya niat busuk terhadap Kumayan. Dato, tunggu! Oh! Kau pendekar. Dan aku juga seorang pendekar. Ayo, kita selesaikan kejahatan kau dengan cara seorang pendekar. Ayah cukup. Atu, kita harap masalah ini tidak diperpanjang. Pitaloka, beri aku satu alasan untuk tidak membunuh orang ini. Aku harus segera membantu Atu. Jangan, Karina. Kenapa, Alim? Kenapa aku tidak boleh membantu ayahku sendiri? Karina, Alim benar. Biarkanlah Kumara dan Pitaloka yang menjadi penengah antara Dato Lebekaran dan Kimaung. Iya, tapi kalau nanti terjadi apa-apa pada mereka gimana, Datuk? Karina, lebih bagus kau dan Alim fokus kepada Hang Cinda dan Gora. Karena mereka itu bisa mendadak menyerangnya. Pitaloka, kalau kau tidak bisa memberi satu alasan untuk aku tidak membunuh orang ini, sebaiknya kau menyingkir. Atu lebih karat. Maafkan Pita kalau kali ini Pita lancar. Masih banyak sekali masalah yang harus kita selesaikan. Apa yang dikatakan Pitaloka itu benar, Ayah. Kalau hanya masalah suka atau tidak suka, itu bisa dibicarakan secara baik-baik. Tidak, Kumara. Tidak perlu ada lagi pembicaraan dengan pendekar sombong ini. Kalau dengan cara bicara tidak dapat menyelesaikan apa-apa, maka dengan kekuatan aku bisa membungkam emosinya. Karin, kalian, aku jadi semakin tahu siapa bersekutu dengan siapa. Dan kedua siluman busuk ini sudah menjadi antek-antek kau. Atu tenang saja, Atu. Karina pasti akan membantu Atu untuk menghabiskan dua siluman di Cikini. Lagi pula aku juga sudah lama tidak bertarung satu lawan satu denganmu, Hang Cinda. Badai kelucuan di Kumayan. Anak ingusan ingin bertarung dengan aku, Hang Cinda. Mari, mari.
Aku minta kamu menyingkir dari hadapanku. Kimau, jangan salah sangka lah. Aku ingin bicara sedikit dengan kau. Mau bicara apa? Semua ini sepertinya lebih suka bertarung denganku daripada bicara baik-baik. Kimau, kau jangan pukul rata kepada semua orang. Aku berbeda. Dan aku bicara ini tidak ada kaitannya masalah kau itu dengan Datuk Lebekarat. Tidak ada. Lantas apa maumu? Begini Kimau, apapun tujuan kau di kampung Kumayan ini, itu tidak penting lagi buat saya. Tapi sejatinya, karena kaulah istriku Puspa sembuh dari penyakit teluhnya. Dan saya minta maaf karena saya terlambat untuk mengucapkan terima kasih kepada kau. Dan pada saat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kau, Kimau. Ucapan terima kasihmu sudah aku terima. Tapi kalau aku sarankan, sebaiknya kau lebih fokus melindungi putrimu sendiri, Datuk. Melindungi putriku? Ada apa? Putrimu saat ini, nyawanya sedang terancam dengan seorang pendekar. Dan kamu jangan menganggap remeh pendekar yang mengancam nyawa putrimu itu. Sudahlah Kimau, kau jangan berbelit-belit. Katakan, siapa pendekar itu yang mengancam dan akan melukai putriku? Dia adalah pendekar dan segala pendekar. Dan dia sekarang berada di sekitar putrimu sendiri. Tapi kalau kau menganggap remeh, maka nyawa putrimu segera terancam oleh pendekar itu. Kimau! Wita Loka? Ayah? Ya. Ayah sedang apa di sini? Ayah baru saja bicara dengan Kimau. Kenapa begitu cepat menghilang dia? Di mana Kimau, Ayah? Kita sedang mencarinya. Di sini tadi. Harusnya kami fokus untuk menyelamatkan Humbalang dan juga Rajo. Tapi saat kami ingin menyelesaikan masalah kami, selalu saja ada siluman yang datang untuk menghalangi kami. Saya mencium bau siluman di sekitar sini. Kumara, mana Pitaloka? Pitaloka sedang mengejar Kimau. Kenapa kau tidak membantu Datuk Lebekarat dan juga Karina? Tunggu. Coba kau diam. Ada apa lagi, Kumara? Coba kau diam. Saya nampaknya mencium aroma siluman lain di sekitar sini. Siluman? Siapa? Saya juga tidak tahu. Itu dia. Kau benar, Kumara. Kita harus segera menyerang mereka sekarang. Ayo.
Ada yang ingin kita tanyakan. Ini ada hubungannya dengan Kimau. Apa Pita? Tolong katakan. Apa ayah memiliki firasat yang sama dengan Pita? Antara hubungan Pamara dan juga Kimau. Ya Pitaloka. Dunia ini memang aneh. Dan alam mempunyai caranya sendiri untuk mempertemukan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ya, Kumara selama ini bisa membaca mimpi-mimpi kita. Dan seluruhnya hampir rata-rata dia bisa menafsirkan secara jeli dan benar kita. Tapi manusia tetaplah manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan kalau kau sekarang menanyakan ada hubungan apa antara Kumara dan Kimau, kita doakan saja kita. Supaya tafsiran mimpinya Kumara itu sama sekali tidak benar. Kita juga berharap seperti itu, ayah. Mudah-mudahan itu semua tidak menjadi kenyataan. Karena sampai detik ini, kita merasa kalau Atul Baikaran itu adalah seorang ayah yang sangat baik untuk Pamara. Benar. Sebaiknya sekarang kita fokus untuk membantu Datuk Lebekaran menghadapi Hang Cinda dan Gora. Baik, ayah. Ayo. Dasar siluman licik. Permainan apa lagi ini? Datuk, sepertinya kita kehilangan jejak. Iya, Datuk Lebekaran. Bau mereka saja tidak terdeteksi oleh saya, Datuk. Ya sudah, biar saya coba telisik mereka. Bagaimana, Kumara? Apa kau menemukan sesuatu? Tidak, ayah. Saya tidak bisa melacak keberadaan mereka semua. Ada apa ini? Kenapa mereka sangat sulit sekali dilacak? Maaf, Atul. Menurut Pita, tidak ada gunanya kita mencari yang tidak pasti. Sebaiknya kita semua pulang ke Kumayan. Karena Pita takut sekali. Di Kumayan akan terjadi sesuatu. Aku juga setuju dengan pendapatnya Pitaloka. Baiklah, demi keselamatan warga Kumayan, kita pulang sekarang. Ayo. Mandi, mandi, mari kita mandi. Ha! Mari mandi, mari kita mandi. Mandi, mandi, mari kita mandi. Ha! Mandi, mandi, mari kita... Siapa itu? Siapa itu? Waduh! Jangan
Ya, Jit, ada apa? Di sungai, Dato. Di sungai ditemukan mayat Dang Guru Rajo, Dato. Jit, kamu jangan mengarang cerita. Saya serius, Dato. Kata Mas Sumai, di sana ada Pak Badro dan Pak Bujang Hitam juga, Dato. Tuh. Sebaiknya kita ke sana untuk memastikannya. Ayo, kami pergi dulu ke Sungai Kumayan. Iya bang, hati-hati bang. Ayo, Jit. Ujang, Mas Sumai, kita angkat Dang Rajo ke tempat yang lebih sejuk. Ayo, Mas Sumai. Ya, Rajo. Sungguh mengenaskan. Bukan Ipoi, ayo bantu angkat. Ayo, cepat kita bantu. Ayo, Mas Sumai. Andung, Ratna, Pina. Ada apa, Laras? Andung, mayatnya Dang Rajo ditemukan di danau Kumayan. Apa? Apa? Jangan bicara yang tidak-tidak, Laras. Laras, kamu jangan menyebar fitnah. Aku tidak fitnah, Pina. Sekarang mayat Dang Rajo sedang dibawa. Sudah. Kalau gitu, ayo kita ke sana. Ayo, Ratna. Rajo. Dang Rajo. Dang Rajo, apa yang terjadi, Dang Rajo? Dang Rajo, apa yang terjadi? Dang Rajo, bangun. Dang Rajo, kenapa bukan seperti ini? Dang Rajo, bangun, Dang Rajo. Dang Rajo, bangun. Dang Rajo, bangun, Dang. Dang Rajo, Pina, mohon. Dang Rajo, bangun. Mama terus. Pak, ini bagaimana? Kenapa Dang Rajo seperti ini? Dang Rajo bisa diselamatkan, kan? Saya tidak tahu, Ratna. Tapi yang jelas, Dang Rajo harus dibawa ke para ini. Tenang, Ratna. Para ini sudah datang ke sini. Dang Rajo, bangun. Pina, mohon, Dang. Jangan tinggalkan Pina, Dang. Dang Rajo, bangun. Ayo bangun, Dang. Minggir. Biar para Ato yang memeriksa. Rajo masih hidup. Tapi dia sekarat. Kita harus segera menolongnya. Ayo, cepat bawa pergi. Ayo, kita bawa dia. Cepat. Ayo, bantuin. Ayo. Hati-hati. Tidak salah lagi. Ini adalah jejak orang yang selalu membantu saya. Tapi kemana dia? Sepertinya jejak ini baru. Apa itu orangnya? Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia selalu mengikuti saya? Siapa kamu? Saya yakin orang itu yang selama ini meneror psikologi saya. Sudah, Ratna, sudah. Kita berdoa saja supaya Rajo segera sadar. Tapi Andung dengar sendiri Datuk bilang ya Rajo itu sekarat. Kecil kemungkinannya Dang Rajo bisa sembuh. Iya, Ratna, tapi kau harus sabar. Rajo, Dang Rajo, Pina, mohon Dang Rajo, bangun, Dang. Dang Rajo, ayo bangun, Dang Rajo, bangun. Sudah, Pina. Sudah, kamu jangan menangis seperti ini.
Dara juga sedih melihat kamu seperti ini, Pina. Tapi Laras, aku tidak bisa kehilangan Darajo. Darajo bangun, Nak. Aku tahu, Pina. Kita semua juga tidak mau kehilangannya. Sudah, kamu jangan menangis. Datuk. Lukanya Rajo ini sangat parah sekali, Datuk. Untung Rajo Langit sangat kuat. Kalau bukan Rajo Langit, pasti hanya tinggal nama. Dia telah mengalami peristiwa yang sangat besar. Apa yang dia lewati, orang lain pasti tidak sanggup untuk melewati seperti Rajo Langit. Badrul, Ya, Tuh. kau bawa yang lainnya keluar. Kami mau berkonsentrasi untuk mengobati Rajo. Baik, Datuk. Rifai, Ujang. Mohon maaf teman-teman semua. Karena Datuk mau mengadakan ritual untuk penyembuhan Dang Rajo, kita semua tolong keluar. Kemana larinya Pak Mara? Sedang bertarung. Tapi siapa itu? Kenapa orang itu kabur saat kamu mendekati dia? Kita tidak tahu, Pak Mara. Memangnya dia itu siapa? Saya juga tidak tahu, Pita. Tapi yang jelas, ilmu dia itu sangatlah hebat. Pita mendekatinya karena Pita berpikir dia itu sosok yang ada di dalam mimpi Pita, Pak. Sosok yang ada di dalam mimpi kamu, Pita? Iya, Pak Mara. Kalau benar ternyata dialah orang yang meneror Pita selama ini di dalam mimpi. Pita, saya ingat. Orang itu juga pernah hadir di dalam mimpi saya. Itu artinya orang tadi yang pernah masuk dalam mimpi saya itu sama dengan yang pernah masuk dalam mimpi Pak Mara. Iya, tapi apa yang kau mimpikan? Di dalam mimpi Pita, dia membunuh salah satu Inye di Kumayan. Pak Mara, apakah ini ada hubungannya dengan ramalan mengenai legenda tujuh manusia harimau?
Lalu siapa yang ada di dalam mimpi kamu yang meninggal itu, Pita? Raju, ayo bangun. Bangun, bangun. Raju kuat. Raju sangat kuat. Raju bangun, Bang. Tolong jawab pertanyaan saya, Pita. Siapa salah satu di antara 7 manusia harimau tersebut yang meninggal? Sudahlah, Pak Mare. Tidak usah dibahas. Mungkin saja mimpi Pita itu salah. Atau itu hanya bukan tidur Pita. Tapi saya sangat yakin, Pita. Sosok misterius tadi pasti memiliki satu tujuan. Tentu saja, Pak. Tapi apa? Saya tidak berani menjawabnya. Dan saya tidak mau menafsirkannya. Jadi lebih baik masalah ini kita beritahu kepada Pak. Ya sudah, ayo, Pak. Datuk, kenapa Raju tidak kunjung sadar, Datuk? Kita harus mencoba sekali lagi. Tidak baik mengakhiri apa yang sudah kita mulai. Kita tinggalkan begitu saja. Datuk, apa ini tidak berbahaya untuk Raju, Datuk? Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama dia akan sadar. Datuk, kita harus mencobanya lagi. Tanda denyut nadinya semakin jelas, Datuk. Baik, ayo kita mulai lagi. Stop harimau. Raju. Raju. Limbu Bu, kau mau kemana? Gumar, saya merasakan ada sesuatu yang akan mengancam Kumayan. Kita juga merasakan hal yang sama, Tuan. Saya juga yakin kalian juga pasti merasakannya. Ini pasti ada hubungannya dengan sosok misterius yang ada dalam mimpi kita, Pita. Dan barusan kami berdua bertemu dengan dia. Sosok misterius? Iya. Dia pernah masuk ke dalam mimpi kita berdua. Tapi Pita sendiri tidak tahu siapa dia dan apa tujuannya. Saya harus cepatnya melindungi Kumayan supaya tidak ada orang lain yang bisa masuk begitu saja. Ayo. Ada apa, Raju? Raju, ayo bangun, Raju. Bangun. Datuk. Datuk.
Maafkan saya, Datuk. Maafkan saya. Maafkan saya kalau misalkan saya membuat kesalahan yang banyak. Maafkan saya, Datuk. Maafkan saya. Rajo, kenapa kau minta maaf? Kenapa? Maafkan saya, Datuk. Maafkan saya. Maafkan saya. Rajo. Iya, kami maafkan kau. Sudahlah, tenangkan diri kau. Kau ini sekarang baru sadar. Rajo, apa kau tahu di mana Humbalang dan Farah? Alang. 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 Rajo, jawab Rajo, di mana mereka? Alang. Alang. Rekarat, sepertinya Rajo Langit mengalami trauma yang sangat dalam. Untuk sementara ini, jangan ganggu dia dulu. Tunggu sampai dia sadarkan diri. Saya akan buat pagar goib di sini. Sepertinya ada yang melakukan serangan jarak jauh. Awas! Pak Mara, lihat itu, Pak. Siapa yang menyerang kita, Bumara? Entahlah, tanpa yang jelas kekuatan sangat besar. Hebat juga. Baiklah, mengenai Humbalang dan Farah, biar aku sendiri yang mencarinya. Tidak mungkin dalam keadaan seperti ini kita bertanya kepada Rajo Langit mengenai Humbalang dan Farah. Lalu, kemana Datuk akan mencari mereka? Aku akan menyisir ke sekitar aliran sungai. Aku yakin kondisi Humbalang dan Rajo Langit tidak akan jauh berbeda. Aku akan temani Datuk. Tidak usah, biarkan aku pergi sendiri. Baiklah. Aku akan mencari keberadaan Humbalang dan aku kecewa kalau tidak akan menemukan Humbalang dan akan menyesali semuanya. Aku pamit. Ayo kita gabungkan kekuatan kita. Ya.
kekuatan besar dari mana ini? Kita harus lakukan sesuatu, Gumara. Kalau tidak, bola api ini bukan hanya menghancurkan kita bertiga, tapi seluruh isi kumayan, Gumara. Tidak ada pilihan lain, Paman. Kita harus bisa menghancurkan bola api raksasa itu dengan kekuatan kita bertiga. Kau benar, Pitaloka. Kita tidak bisa menghindar. Tidak ada pilihan lain. Ayo. Jurus harimau pelebur bumi. Jurus tapak 7. Jurus bumi menolak bumi. Ya. Ya. Coba kau lihat Pitaloka. Hebat sekali dia, Gumara.